Oke, kita berdoa dulu. Kita bersatu hati dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memulai belajar firman Tuhan malam ini. Kiranya Tuhan menolong kami, menyertai kami dari awal sampai selesainya. Semua terjadi dengan baik, dengan aman, menurut tuntunan Tuhan. Dan buat kami mengerti, supaya kami pelajari, membangun iman kami, menambah wawasan, dan membuat kami boleh mengenal Tuhan lebih baik lagi dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita kembali bertemu untuk belajar firman Tuhan. Jadi pembinaan rohani kita ada dua cara. Yang pertama melalui saat teduh setiap pagi, dan yang kedua melalui pembelajaran firman Tuhan setiap Jumat melalui komsel ini. Jadi eh, ada dua bentuk pembelajaran firman Tuhan ya. Pembinaan rohani yang membuat kita hari demi hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuh, jadi keduanya tidak bisa kita tinggalkan. Karena dari sinilah iman kita dibangun. Selain tentu ketika hari Minggu beribadah. Ya, kalau hari Minggu beribadah itu ibaratnya eh, dilatih secara umum. Kalau yang setiap hari dan setiap Jumat ini kita dilatih secara khusus. Oke, kita belajar firman Tuhan hari ini. Kalau yang lalu sudah selesai yaitu 10 hukum Taurat. Sekarang kita akan belajar mengenai eh, pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sebelum melayani, setelah dibaptis, dia mengalami pencobaan. Ada 3 kali pencobaan. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Kita mungkin pernah mendengar, pernah tahu ceritanya, tapi kita akan belajar secara khusus dari pencobaan yang dialami Tuhan Yesus masing-masing. Yang pertama, pencobaan pertama, saya beri judul pembelajaran hari ini bukan dari roti saja. Saya baca dari Matius 4 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berkata, lalu datanglah si pencoba itu, iblis maksudnya, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, ini pencobaan pertama yaitu Tuhan Yesus diminta mengubah batu menjadi roti. Ya, sini saya sampaikan sebagai pengantarnya, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis 3 kali. Mengapa Tuhan Yesus harus mengalami dicobai? Supaya dia siap untuk menjalankan pelayanan yang dipercayakan kepada. Jadi sebelum melayani, terjun dalam melayani, dia tidak membuat mujizat dulu, tapi dicobai supaya siap, supaya kuat, supaya benar langkah yang ditempuh. Sama seperti ketika kita sebelum melayani, kita diberi tantangan dulu, supaya kita bisa kuat dan tidak putus asa, tidak kecewa ketika melayani Tuhan. Dan Tuhan Yesus dicobai setelah menjalankan puasa selama 40 hari, 40 malam. Sekarang kita belajar pencobaan yang apa arti pencobaan Tuhan Yesus bagi hidup kita. Yang pertama, pencobaan batu menjadi roti, itu artinya supaya kita tidak khawatir dengan kehidupan kita. Nah, supaya kita tidak sampai khawatir dengan hidup kita. Nara bisa membaca Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Silakan dibaca, Nara. Filipi pasal 4 ayat 6. Sudah ketemu? Ya. 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apa-apa juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Iya, pembelajaran pertama mengenai pencobaan Tuhan Yesus diminta mengubah batu menjadi roti, supaya kita tidak khawatir dengan kehidupan kita. Pencobaan yang pertama ini berhubungan dengan kehidupan atau kebutuhan pokok manusia.
Kebutuhan pokok manusia waktu itu ketika bangsa Israel adalah roti. Roti merupakan makanan pokok. Kita ingat ketika peristiwa mujizat 5 roti dan 2 ikan. Ada roti yang dibuat mujizat. Terus juga ada perumpamaan seorang sahabat yang meminjam roti. Nah, mungkin ini kalian jarang mengetahui cerita ini. Ini perumpamaan sebenarnya. Nah, Kak Sinta, minta tolong baca Lukas 11 ayat 5 sampai 6. Lukas Lukas 11. 11 ayat 5. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Iya. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa roti merupakan makanan pokok bagi bangsa Israel saat itu. Nah, karena juga di contoh perumpamaan ini ada seorang datang kepada tetangganya minta dipinjamkan 3 roti karena ada tamu. Tidak ditulis pinjam apa minta pinjam nasi dulu, enggak, tapi roti. Lalu hal ini kita belajar bahwa Tuhan itu menyediakan kebutuhan kita. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir apa yang menjadi kebutuhan kita. Bila kita minta pada Tuhan dengan segala hati, percayalah Tuhan pasti menyediakan. Kebutuhan kita pasti Tuhan penuhi. Kebutuhan kita pasti Tuhan sediakan. Ketika kita datang pada Tuhan, jangan khawatir dengan kehidupan kita. Kebutuhan orang Indonesia yang utama itu ada 3. Nah, mungkin Nara pernah belajar atau belum? Mungkin pernah waktu SD. Ada 3 kebutuhan yang utama, disebut kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Yaitu sandang, sandang itu pakaian yang kita pakai, baju yang kita kenakan. Pangan itu makanan, dan papan itu rumah. Kalau orang bisa memenuhi kebutuhan dasar ini, dia aman hidupnya. Ada baju, ada makanan, ada rumah juga untuk ditinggali. Orang yang hidupnya khawatir, sebenarnya dia sedang meremehkan Tuhan. Mengapa? Karena dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan hidup. Karena dia tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup. Bukankah seringkali kita mendengar, mungkin juga orang tua kita, atau orang lain, tetangga, atau siapa berkata, saya nggak tahu besok makan apa. Nah, itu salah. Padahal Tuhan itu sanggup memelihara kita dengan sempurna dan ajaib, dengan cara apapun. Tapi ternyata ketika di rumah cuma bisa makan nasi dengan lauk yang sederhana, cuma ada tahu, ada tempe, ada kerupuk, mungkin ada sambal. Itu sudah pemeliharaan Tuhan yang baik bagi kita. Eh, jangan khawatir bahwa dalam situasi yang paling sulit sekalipun, Tuhan sanggup menyediakan kebutuhan hidup kita. Jangan khawatir, firman Tuhan berkata, janganlah khawatir dengan apapun juga. Jadi sudah diperingatkan tidak khawatir. Banyak ayat firman Tuhan berkata supaya kita tidak khawatir. Karena Tuhan sanggup menyediakan kebutuhan kita. Ini contohnya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita dengan cara ajaib. Bangsa Israel waktu di padang gurun, makan roti yang turun dari langit. Nggak perlu beli. Kita perlu beli sari roti harus ke Alfamart, Indomaret. Tapi saat itu bangsa Israel makan roti yang turun dari langit. Nara bisa baca Keluaran 16 ayat 4. Keluaran 16 ayat 4. Keluaran pasal 16 ayat 4. Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka aku coba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, bahasa Israel ketika di padang gurun, makannya dari mana? Tuhan menurunkan dari langit roti, bukan cuma 1 atau 2, tapi dikatakan hujan roti. Tuhan menyediakan dengan cara yang ajaib. Jadi Tuhan menyediakan kebutuhan pokoknya, roti. Ya, saya tidak tahu kalau misalkan
Yang jadi makanan utamanya nasi, apakah dari langit diturunkan nasi begitu? Nah, itu kan aneh nanti kelihatannya. Tapi kebutuhan pokok disediakan. Ini contoh yang ajaib pertama. Contoh ajaib yang kedua, Elia dipelihara melalui burung gagak. Nah, minta tolong, Sinta baca 1 Raja-Raja 17 ayat 5 sampai 6. Ini tentang Nabi Elia. Satu Raja-Raja 17 ayat Satu 5. Raja-Raja 17 ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. 6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ya, yang memelihara Elia, yang membawakan makanan, itu bukan manusia datang bawakan makanan setiap hari. Tapi apa? Burung gagak. Burung gagak menggigit roti dan daging dibawa kepada Nabi Elia. Dikatakan burung-burung gagak, berarti banyak burung gagak. Bawa roti, mungkin seberapa banyak yang bisa dimakan Elia sehari itu. Pagi dan petang, pagi datang, petang ada lagi. Besoknya juga demikian. Burung gagak membawakan makanan. Jadi kayak hal yang dongeng, tapi ini nyata Tuhan memenuhi kebutuhan Nabi Elia melalui burung gagak. Minumnya dari mana? Dari sungai itu. Jadi kebutuhan pokok Tuhan sediakan. Dia nggak perlu khawatir, nggak perlu kelaparan. Ada burung gagak, ada air dari sungai di sungai Kerit. Dia tinggal minum. Kebutuhan pokok Tuhan bisa sediakan. Terus contoh tanda ajaib berikutnya pemeliharaan Tuhan yang tidak terduga itu di Kak Cinta baca lagi di bawahnya ayat 15 sampai 16. Ayat yang 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung 16. dalam tempayan tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Ya, setelah dipelihara oleh burung melalui burung gagak, terus Tuhan menyuruh Elia pergi ke rumah seorang janda yang ada di Sarfat. Terus di situ dia minta dibuatkan roti, dan minyaknya tinggal satu-satunya, tinggal sedikit, makanan juga tinggal satu-satunya. Tapi ketika perempuan itu atau janda itu memasak, ternyata sejak hari itu kalau masak minyaknya dituangkan, mestinya habis, ternyata nggak habis. Besok dituangkan lagi, ada lagi, tidak pernah berkurang sampai situasi menjadi aman. Jadi pemeliharaan Tuhan sanggup disediakan secara ajaib pada bangsa Israel, pada Elia melalui burung gagak, dan juga pada Elia melalui janda di Sarfat yang minyaknya tidak habis, tepungnya juga tidak habis-habis, ada terus. Jangan pernah ragu-ragu dengan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Dia adalah Tuhan yang disebut dengan nama Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Kalau satu kali situasi seperti susah, sulit, nggak ada uang, dan sebagainya, minta sama Tuhan, dia sanggup menyediakan pemeliharaan. Tiba-tiba bisa makan, tiba-tiba masih bisa menikmati berkat Tuhan. Jadi Tuhan itu menyediakan kebutuhan kita, jangan pernah khawatir. Ini yang pertama. Pada Kak Sinta, jangan khawatir. Pada Nara juga, jangan khawatir. Tuhan sanggup menyediakan kebutuhan kita. Yang kedua, apa arti dari mujizat batu diubah menjadi roti? Yang pertama, jangan khawatir. Yang kedua, bahwa firman Tuhan itu bagian penting dari hidup kita. Minta tolong Nara dibaca Yosua 1 ayat 8. Ayat ini sering kita baca. Kita baca lagi. Nara, Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam,
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang ditulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Iya. Nah, Tuhan Yesus diperintahkan sama iblis, ubah batu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus tidak mau. Dia berkata di ayat yang keempat, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Bahwa firman Tuhan itu bagian penting dalam hidup kita. Kehidupan kita, kesuksesan kita tidak ditentukan oleh harta yang kita miliki, tidak ditentukan oleh kedudukan yang tinggi atau gelar yang banyak, tapi kehidupan kita ditentukan oleh kebergantungan kita pada firman Tuhan setiap hari. Harta itu bisa habis. Kedudukan yang tinggi bisa diambil orang lain. Gelar yang banyak juga bisa tidak berlaku. Sekarang banyak orang yang gelar kuliahnya tinggi, tapi ternyata juga tidak mudah mendapatkan pekerjaan. Semuanya menjadi sia-sia dan tidak kita bawa pada kehidupan kita yang berikutnya. Orang kalau mati tidak bawa harta, orang mati nggak bawa kedudukan, orang mati juga nggak perlu ditulis gelarnya. Kalau di batu nisan nggak cukup kalau ditulis gelarnya, hanya nama saja. Kehidupan kita ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Keberhasilan, keberuntungan, atau kemampuan kita menyelesaikan pekerjaan, kemampuan kita untuk menyelesaikan tugas sekolah, dan pergaulan hidup kita ditentukan oleh seberapa firman Tuhan yang masuk dalam hidup kita. Kalau orang tidak pernah merenungkan firman Tuhan, dia tidak akan berhasil. Kalau orang tidak pernah baca firman Tuhan, dia akan tidak tahu arah dalam kehidupan. Pokoknya apa yang dia anggap baik, nah itu yang dia lakukan, padahal belum tentu baik. Salah. Baru-baru ini ada eh, apa kalau di YouTube itu influencer atau orang yang terkenal melalui YouTube suka bikin konten di YouTube, konten kreator. Ada konten kreator yang terkenal namanya Dr. Richard Lee. Pernah dengar cinta Dr. Richard Lee? Nah, itu kan juga seorang konten kreator terkenal. Dia ada keinginan untuk menjadi mualaf. Sudah menikah dia, tapi dia kepingin mualaf, pindah agama. Karena merasa di agama yang itu baik. Nah, dia mau pindah agama. Nah, istrinya berkata, oh tidak apa-apa, pindah agama apapun, yang penting kamu itu baik, menolong orang, yang penting kehidupanmu itu sama orang baik-baik, tidak berbuat jahat, tidak apa-apa, pindah agama. Nah, itu kan kata-kata atau kalimat yang diucapkan oleh orang yang tidak pernah baca firman Tuhan itu. Kalau orang baca firman Tuhan, hidup dalam kehidupan doa yang baik, nurut sama Tuhan, tentu dia tidak akan ngomong, oh silakan pindah agama, pokoknya baik. Tapi hiduplah dalam ketaatan pada imanmu yang sekarang. Istrinya yang berkata, oh pindah agama tidak apa, jangan. Karena perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Saya sampaikan di sini, percaya atau tidak, orang yang mengawali aktivitasnya dengan membaca firman Tuhan, dia akan mengalami tenang dalam melangkah. Dia yakin dalam menentukan keputusan. Emosinya stabil. Dan pada akhirnya dia mengalami kehidupan yang berhasil dan beruntung. Kalau orang pagi baca firman Tuhan, mungkin menyediakan waktu 5 menit atau 10 menit sebelum dia melakukan aktivitas. Dia akan mengerjakan segala sesuatunya dengan tenang, dengan baik. Menentukan keputusan itu dengan benar. Emosinya stabil. Tapi kalau orang nggak pernah baca firman Tuhan, dia akan apa? Jadi orang yang terburu-buru dalam melangkah. Ambil keputusan, ditentukan, ternyata keputusannya keliru, sembrono, terus disesali. Emosinya naik turun, bahkan cenderung menjadi seorang yang temperamen. Temperamen itu apa? Mudah marah. Orang yang nggak pernah baca firman Tuhan dengan teratur, mudah marah, mudah emosi. Pada akhirnya kehidupan yang dijalani berantakan. Dan keputusan yang diambilnya pun disesalinya. Waduh, kenapa kok saya ambil keputusan itu ya? Tapi ya sudah terlanjur lagi. Firman Tuhan merupakan salah satu bagian dari perlengkapan rohani. Terakhir, ayat terakhir, Kak Sinta, Efesus 6 ayat 17. Efesus 6 ayat 17. Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Iya, jadi firman Tuhan, firman Allah disebut sebagai
pedang roh. Pedang itu apa? Merobek atau menghancurkan, mematahkan kuasa laut. Firman Tuhan sebagai pedang mematahkan serangan lawan. Kalau lawan kita menyerang kita dengan filsafat-filsafat dunia, kita serang dengan pedang. Bahkan menghancurkan berbagai siasat yang dibangun oleh kuasa kegelapan. Apa siasat seperti tadi? Nggak apa-apa pindah agama, ikut agama sana, yang penting kamu tetap berbuat baik. Nah, itu salah, nggak sesuai firman Tuhan. Atau misalkan tidak apa-apa ambil barang temanmu, atau itu temanmu orangnya kaya, nggak akan ketahuan. Atau apapun ya, artis-artis sekarang yang Kristen-Kristen, hidupnya mulai ngawur, kacau. Nah, itu tidak boleh ditiru. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, penting sekali hidup kita dibangun dalam kebenaran. Jangan sampai kita lupa untuk membaca dan merenungkan firman. Sekarang ada banyak sarana untuk kita merenungkan firman Tuhan. Ada media online, ada media sosial. Sekarang di Instagram pun ada orang yang menyampaikan firman Tuhan dengan kata-kata yang bagus, yang unik, dengan cara-cara yang lucu, pakai kartun dan sebagainya. Di TikTok ada orang yang juga sharing firman. Di YouTube pun banyak kebaktian-kebaktian juga direkam firman. Di mana-mana Facebook juga ada. Bacaan firman Tuhan dapat kita dapatkan dengan mudah. Ya, ada banyak sarana untuk kita baca firman Tuhan, termasuk setiap pagi yang kita baca, yang saya kirimkan setiap hari. Jangan hanya memberi makanan pada pikiran kita dengan hal yang sia-sia. Nah, ada banyak orang terpengaruh dari YouTube, dari media sosial, mempengaruhi pikiran. Tapi pikiran ini harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan hari demi hari. Kalau orang makan itu satu kali saja nggak akan cukup. Dia harus makan siang, makan malam. Dengan, juga dengan firman Tuhan, dengan roh kita, kalau perlu jangan cuma diisi sekali. Diisi lagi dengan bacaan firman Tuhan dari yang lain, mendengar firman Tuhan dari orang lain, dan sebagainya. Sehingga roh kita juga kuat, roh kita sehat, roh kita sanggup mengalahkan berbagai situasi yang ada. Oke, jadi pembelajaran mengenai batu diminta jadi roti. Yang pertama, Tuhan meminta supaya kita tidak khawatir dengan hidup kita. Tuhan ini sanggup memenuhi kebutuhan kita yang paling sulit sekalipun, Dia sanggup sediakan. Yang kedua, firman Tuhan itu bagian penting dari hidup kita. Orang tidak bisa lepas dari itu. Jangan jauh-jauh dari firman Tuhan. Kalau tidak, kita akan mudah kena filsafat dunia. Sekarang ini ada seorang tokoh dari India mengatakan bahwa kiamat akan datang tanggal 10 Agustus. Yang lalu kan dia katakan Juni meleset Agustus. Padahal kan firman Tuhan berkata tidak ada orang yang tahu kapan bumi ini berakhir. Hanya ada orang yang mempengaruhi mengatakan. Nah, itu kan kalau orang percaya itu salah karena nggak pernah baca firman. Oke, kita tutup dengan sharing. Pernahkah kalian di dalam kehidupan kalian itu merasa khawatir dengan kebutuhan kalian? Ketika khawatir, ternyata tiba-tiba Tuhan menolong. Jadi akan tolong. Sekali lagi, pernahkah dalam kehidupan kalian lalu merasa khawatir, kepingin sesuatu, kebutuhan kalian. Tapi ketika khawatir, mungkin berdoa atau bagaimana, tiba-tiba Tuhan menyediakan pertolongan. Saya bercerita dari diri saya, waktu saya masih kecil, itu usia SD, mungkin kelas 5 atau kelas 6 saya lupa, mungkin masih kelas 5 ke bawah, atau kelas 4 lah, belum kelas 6. Satu kali siang hari itu saya kepingin makan ayam goreng. Ya, karena kan nggak biasa makan ayam goreng waktu itu, ayam goreng termasuk makanan yang mahal. Ya sehari-hari ya telur, ya tempe, dan sebagainya. Saya ingin makan ayam goreng. Kalau minta ke orang tua, nggak mungkin. Orang tua saya juga keuangan terbatas. Tapi ya kepingin saja. Kalau nggak ada ayam goreng, ya nggak apa-apa. Cuma kepingin. Sampai berdoa, Tuhan Yesus, saya pingin makan ayam goreng. Tuhan, kalau boleh makan ayam. Ini, ya. Kalau nggak makan, tiba-tiba nggak sampai 10 menit ketika saya berdoa, ada tetangga yang ngantar makan. Ada syukuran. Jadi dia bawa piring, ditutupi sama
pembungkus makanan. Ketika piring itu saya terima, saya buka, ternyata ada ayam goreng pentungan atau paha bawang. Wah, saya senang sekali. Saya yang makan, saya menikmati, saya mengucap syukur. Pengalaman saya waktu kecil itu akhirnya membuat saya kuat, percaya bahwa Tuhan itu sanggup mengerjakan. Sampai hari ini saya selalu ingat peristiwa itu, walaupun ya peristiwa yang sederhana sekali. Tuh, oke, itu dari saya. Nara, pernah mengalami sesuatu, merasa khawatir, atau kepingin sesuatu, ternyata eh, Tuhan menyediakan, menolong. Pernah? Bisa beri contoh? Ya, apa yuk? Ingin sesuatu. Kelihatannya nggak bisa, ini nggak bisa ada pertolongan, ini tiba-tiba disediakan tentu. Nah, silakan. Lupa. Oh, lupa. Nanti kalau ingat lagi tidak apa-apa. Sinta, pernah mengalami sesuatu, ada dalam kebutuhan, ada keinginan sesuatu, nggak tahu ini gimana. Bersedia. Mungkin beberapa hari yang lalu sih, Pak. Mana itu? Apa namanya, lagi nggak enak badan, terus besoknya tapi harus kerja. Pasti nanti dimarahin kalau kerjanya lelet, padahal lagi nggak enak badan. Ternyata partner saya ini nggak masuk, Pak. Digantiin orang, jadi kerjanya bisa rodok santai. Bisa lebih santai. Iya. Oh, ya luar biasa. Tuhan sanggup menolong dengan cara yang tidak terpikirkan. Nara, ada contoh? Oh, enggak ada. Oke, kalau enggak kita selesai dengan berdoa. Siapa yang berdoa? Nara? Kalau berdoa bisa Nara ya? Ya. Mari kita berdoa. Dan Yesus, ketika kami berusaha menyelesaikan Zoom pada malam hari ini, dan setelah lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Dalam Yesus, amin. Amin. Terima kasih, Nara dan Cinta. Terima kasih. Makasih, Pak.